Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kita kembali di surat At-Takwir pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan temanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihatnya, yaitu Jibril, di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan dia Muhammad bukanlah orang yang kikir. Artinya enggan untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Kita lihat ayat-ayat ini dulu. Pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma sahibukum." Dan sungguh temanmu, yaitu maksudnya teman di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang majnun, bukanlah orang yang gila. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, walamma dzakara fadla ar-rasulil malaki alladhi ja'a bil Qur'an, dzakara fadla ar-rasulil bashari alladhi nazala alaihi al-Qur'anu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan rasul yang berasal dari malaikat, di mana rasul ini datang dengan membawa Al-Qur'an, Allah menyebutkan keutamaan Rasul dari kalangan manusia, di mana Al-Quran ini turun kepadanya. Maksudnya adalah pada ayat-ayat di atasnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan dari siapa? Keutamaan dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah menjelaskan beberapa keutamaan dari malaikat Jibril. Siapa beliau? Adalah sosok yang datang membawa Al-Quran. Dia membawa ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innahu laqaul. Sungguh Al-Quran itu ucapan yang dibawa oleh seorang. Nah, ini utusan. Maksudnya Jibril, karim, mulia. Seorang utusan Allah. Berarti ini kan memiliki kemuliaan. Utusan Allah nih. Yang kedua, mulia utusan ini. Yang ketiga adalah dzi quwwah. Ya, dia memiliki power di langit sana. Inda dzil arsy makin, punya kedudukan. Muta', dia ditaati. Amin, sosok yang amanat. Nah, ini sifat-sifat yang Allah sebutkan berkaitan dengan Jibril, yaitu utusan Allah dari kalangan malaikat. Di mana Al-Quran itu dibawa oleh sosok utusan ini. Nah, setelah itu, setelah menjelaskan tentang sosok malaikat yang membawa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan tentang keutamaan dari sosok utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sungguh sistematika yang luar biasa.
Bagaimanakah sosok seorang Rasul dari kalangan manusia ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa dia? Yaitu sosok yang menerima Al-Quran. Kalau tadi sosok yang membawa Al-Quran, kali ini sosok yang menerima Al-Quran. Bagaimanakah profil orang yang seperti ini? Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang ke-22 ini. Sosok ini bukan sekedar menerima Al-Quran, tapi sosok ini pula yang mengajarkan Al-Quran ini kepada semua manusia. Mengajarkannya. Allah mengatakan, wa ma sahibukum, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman bimajnun, bukanlah sosok yang gila. Berarti apa? Allah sebut Rasulullah SAW sebagai teman kalian. Sahibukum, teman kalian semuanya. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini bukan berasal dari kalangan malaikat, tetapi beliau berasal dari kalangan manusia biasa. Seperti yang terdapat pada beberapa ayat yang lain. Seperti firman Allah, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka bahwa saya adalah manusia seperti kalian. Ya, begitulah. Ini memberikan makna bahwa kita tidak boleh menyanjung Rasulullah SAW dengan sanjungan yang berlebihan. Seperti layaknya menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sosok manusia biasa. Makan, minum, ya, beliau lapar juga, beliau juga butuh istirahat, beliau juga sakit, beliau juga mengalami luka-luka di dalam pertempuran-pertempurannya, beliau juga apa namanya, galau, takut kalau pasukannya ini kalah dengan pertempuran itu, sehingga beliau senantiasa apa namanya, mengatasi itu dengan cara beliau berdoa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga bermusyawarah dengan para sahabatnya, mengajak diskusi para sahabatnya semuanya. Beliau juga tidur dan beliau juga minta dijaga oleh para sahabatnya. Barangkali ada yang menyerang, menginginkan hal yang buruk pada beliau, ya, dan seterusnya. Beliau juga menikah, beliau memiliki putra putri, ya, dan seterusnya, jemaah, yang menunjukkan bahwa beliau ini manusia biasa. Beliau juga ke pasar, beliau juga bekerja, berdagang, ya, begitulah. Beliau juga buang hajat. Selama Rasulullah SAW membuang hajatnya, para sahabat menemaninya, membawakan air, menutupi beliau, Aisyah menutupi beliau, dan sebagainya. Ya. Menunjukkan memang Rasulullah SAW adalah manusia biasa, tetapi apa bedanya? Yuha ilaih. Beliau adalah Rasul, utusan Allah, yang mendapatkan wahyu. Yang kita punya kewajiban untuk apa? Untuk membenarkannya, mempelajarinya, memuliakannya dengan cara yang tidak berlebihan, bersolawat kepadanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan menyanjung saya berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyanjung Isa putra Maryam berlebihan. Beliau selalu mengatakan, Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya hanyalah seorang hamba Allah. Ucapkanlah bahwa saya adalah hamba Allah dan utusannya. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Isra, Asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Allah telah mengajak berjalan Rasulullah SAW di malam hari. Ya, ngajak berjalan di malam hari. Dengan siapa? Dengan hambanya. Jadi disifati Rasulullah SAW dengan apa? Hamba. Jadi ini makanya ini bantahan kepada mereka yang melakukan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
secara berlebih-lebihan seperti dalam bait-bait yang banyak dibaca dengan nama maulid dan manakib dan sebagainya. Waliyahzubillah. Kemudian di sini disebutkan pula sifat mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa bimajnun. Ya, wa ma sahibukum bimajnun. Teman kamu ini bukanlah sosok yang gila. Maksudnya apa? Imam Sa'di mengatakan, kama yaquluhu a'da'uhul mukadzibuna bi risalatihi. Ini seperti yang diucapkan oleh musuh-musuh Rasulullah SAW yang mendustakan beliau, mendustakan kenabian dan kerasulannya. Al-mutaqawwiluna alaihi minal aqwal. Mereka adalah orang-orang yang banyak berkomentar dengan komentar-komentar yang kotor dan busuk. Allati yuriduna an yutfi'u biha ma ja'a bihi ma sya'u wa qadaru alaih. Mereka dengan ucapan-ucapan yang kotor itu menginginkan untuk memadamkan cahaya kenabian. Ya, memadamkan dan menghapus apa yang dibawa oleh Rasul SAW, yaitu Quran dan petunjuknya. Sekehendak mereka. Ya. Bal huwa akmalun nasi aklan. Jadi mereka mengklaim bahwa Rasulullah SAW ini orang gila. Ya. Bahkan kalau di dalam sejarah kita akan melihat tuduhan-tuduhan mereka yang lain. Mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW ini dukun. Ya. Mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW ini tukang syair. Makanya ketika tokoh mereka yang bernama Al-Walid itu mendengar bacaan Al-Quran, dia mengatakan, sungguh kita ini orang-orang yang sangat faham tentang syair. Bahkan Walid ini guru besarnya syair malah. Dan manusia tahu saya adalah orang yang paling faham tentang syair. Sungguh yang dibaca oleh Muhammad ini bukan syair. Ini bukan omongan manusia. Manusia nggak begini kalau ngomong. Ini pasti muncul omongan dari zat yang menciptakan manusia. Kita tahu penyair, ini bukan syair. Kita tahu orang gila, ini bukan gila. Kita tahu perdukunan dan ini bukan dukun. Ini pernyataan mereka. Tapi mau nggak mau mereka harus melempar tuduhan-tuduhan itu, gitu kan? Mau nggak mau mereka harus tetap lempar, walaupun mereka sadar bahwa ini adalah sebuah kebohongan belaka. Jadi itulah yang terjadi sampai hari kiamat, bahwa mereka yang ingin menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, ya mengembalikan masyarakat kepada tauhid, kepada petunjuk Rasulullah SAW, mengingkari syirik bid'ah, itu akan selalu dilempari dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini, padahal mereka tahu tentu itu. Kenapa ya? Hasad, hasad, kesombongan pada diri mereka. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, teman kalian ini yaitu Rasulullah SAW bukan orang gila. Ini membantah ucapan mereka. Yang bermakna apa? Kata Imam Sa'di maknanya adalah bal huwa akmalun nasi aklan. Bahkan Rasulullah SAW ini manusia yang paling sempurna akalnya. Manusia, ya, ranah manusia, beliau paling sempurna akalnya. Wa ajzaluhum ra'yan, paling tepat kalau berpikir. Ya, wa asdaquhum lahjatan. Ucapan tutur katanya paling jujur dan paling tepat. Ya. Jadi ayat ini apa? Pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya bahwa Rasulullah SAW memiliki kecerdasan di ranah manusia, ya, kecerdasan ranah manusia yang sempurna. Apa itu? Jibril membacakan ayat, lalu Allah jadikan apa? Sanuqari'uka fala tansa. Kami akan bacakan ayat Al-Quran di mana kamu Muhammad tidak akan melupakannya sama sekali. Bayangin jemaah, sekali dibaca langsung hafal dan tidak akan melupakannya. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang menunjukkan kesempurnaan akal beliau. Dan kecerdasan yang luar biasa. Terlihat dari mana? Bagaimana beliau menata masyarakat. Dalam kurun waktu yang sangat singkat sekali, beliau berhasil menguasai Makkah, Madinah, dan sekitarnya.
Secara teknis, pertempuran luar biasa, strategi yang beliau terapkan. Pertempuran-pertempuran beliau selalu mendapatkan kemenangan dimanapun. Ya, kejujuran itu akan dinikmati oleh siapapun yang berada di sekitarnya. Keindahan tutur katanya akan senantiasa dinikmati oleh siapapun yang berada di sekitarnya yang mendengar kata-katanya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian sifat yang kedua, yang berikut, mohon maaf. Yang kedua pada ayat yang 23, yaitu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Rasulullah SAW yaitu telah melihat Jibril di ufuk yang tinggi. Walaqad ra'a, sungguh, ini ada kalimat penekanan dalam bahasa Arab, la kemudian qad. Laqad, laqad itu double, melihatnya, yaitu dia melihatnya, yaitu Rasulullah SAW melihatnya bil ufuk, di ufuk sana, mubin, yang terang benderang, lagi terang, nggak ada penghalang apapun, nggak ada awan yang menghalangi. Maksudnya adalah, kata Imam Sa'di rahimahullah, ra'a Muhammadun SAW Jibril alaihi salam bil ufukil mubin, bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril alaihi salam di ufuk sana, al-mubin, yang terang benderang, alladhi huwa a'lama yaluhu bil basar. Batasan ufuk itu mana? Yaitu pandangan manusia, pandangan kita ke atas. Dan itulah, dan sampai di mana? Sampai batas akhir pandangan kita itu di mana? Disitulah Rasulullah SAW melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi beliau melihat Jibril dengan kedua matanya. Dengan kedua mata beliau di ufuk sana, di batas pandang manusia yang memungkinkan untuk memandang. Berarti di sini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kemuliaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dengan mata kepala beliau, berarti beliau memiliki kesempurnaan dalam pandangan mata manusia. Kemudian melihat Jibril dalam bentuk aslinya di ufuk atas sana. Dan ini diperkuat oleh penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Saya bacakan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Walaqad ra'a Muhammadun Jibrila alladhi ya'tihi birrisalati 'anillahi 'azza wa jalla ala surah allati khalaqahu Allahu 'alaiha lahu sittumi'a janah." Allahu akbar. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril, di mana Jibril inilah yang datang dengan membawa wahyu dari Allah dalam bentuk di mana Allah menciptakan Jibril dengannya. Nah, berarti apa? Berarti Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam bentuk di mana Allah menciptakan Jibril dengannya. Yaitu apa? Dalam bentuk aslinya. Apa itu? Lahu situmi'a janah. Yaitu beliau, yaitu Jibril, memiliki 600 sayap. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan al-mubin, yaitu benar-benar jelas ini. Lalu beliau mengatakan inilah penglihatan pertama Rasulullah SAW terhadap Jibril. Jadi artinya inilah pertama kali Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ibnu Katsir mengatakan karena bil Batha. Saat itu beliau melihatnya di daerah wilayah Batha. Ya, di wilayah Batha. Ini yang disebut di surat An-Najm ayat 5-10. Allamahu syadidul quwa di mirratin fastawa, dan seterusnya. Jadi ini melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama kali, kata beliau. Subhanallah, ya. Dan Jibril memiliki apa? Situmi ajanah. Seperti yang
Rasulullah SAW mengatakan, Ra'aitu Jibril ala suratihil asliyah. Saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dan beliau memiliki 600 sayap. Satu sayap saja kalau dibuka, saddal ufuk. Ufuk ini ketutup. Satu sayap saja. Kan ini bukan untuk dilogikakan manusia, karena akal manusia tidak akan sampai ke sana. Tetapi ini dibangun di atas prinsip iman. Iman itu apa? Iman itu adalah saya mendengar, kemudian saya membenarkannya, kemudian saya meyakininya. Nah, itulah yang disebut dengan namanya sebuah iman, keyakinan kita akan hal itu semua. Tentu ini pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pujian yang ketiga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhani. Dan beliau, ya, wa ma huwa, yaitu dan beliau, maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah orang yang donin, pelit. Ya, donin itu bakhil, syahih. Don, yaitu didekap sendiri, kata bahasa kita didekap sendiri. Jadi kalau punya harta, kekayaan, barang, don nabihi, don nahu. Yani dia dekap itu kekayaan nama dia, sehingga dia tidak mau berbagi pada orang lain. Ya. Terus dia haris, dan dia memiliki sifat apa? Kikir. Dan dia benar-benar dicengkram, istilah orang Jawa ya, dicengkram itu harta ya. Dipegangi kuat-kuat itu harta, jangan sampai keluar dari diri. Bahkan sampai pada satu tingkatan orang pelit itu apa? Untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau. Ya, untuk dirinya sendiri nggak mau dia. Berobat, padahal duitnya banyak. Tapi cukup dengan berobat di klinik, dokter umum, dokter yang biasa. Itu dokter yang bagus, nggak mahal. Padahal duitnya nih banyak. Maka dia milih yang dia tidak mau mahal, padahal dia mampu untuk beli itu. Alhamdulillah. Nah, di sini donin pelitnya di sini dikatakan apa? Dan bukanlah Rasulullah SAW ini orang yang pelit. Dalam hal apa? Alal ghaib, dalam hal menerangkan kebaikan. Ini terjemahannya. Kemudian beliau menjelaskan, Imam Sa'di rahimahullah, wa ma huwa ala ma awhahu Allahu ilaihi bimuttahamin yazidu fihi au yanqus au yaktum ba'dahu. Allah. Lihat nih jemaah. Sungguh tidaklah dia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas apa yang Allah wahyukan kepada dia, tidak tertuduh dengan menambahi wahyu, dan tidak pula beliau mengurangi wahyu, dan tidak pula beliau menyembunyikan sebagian wahyu. Allahu Akbar. Lihatlah jangan. Sungguh Rasulullah SAW tidak mungkin menambahi wahyu, mengurangi wahyu, atau menyembunyikan wahyu. Tidak mungkin. Berarti apa? Semua yang beliau sampaikan, baik itu berupa Al-Quran maupun berupa sunnah petunjuknya, semua itu adalah wahyu. Tidak akan ditambahi, tidak akan dikurangi, dan tidak akan disembunyikan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli sama'i wa ahli ard. Bahkan beliau itu sosok yang sangat terpercaya dari semua makhluk ciptaan Allah di langit maupun di bumi. Alladzi ballagha risalati rabbihil balaghal mubin. Beliau yang menyampaikan semua tugas-tugas kenabian, semua wahyu disampaikan dengan penyampaian yang sangat-sangat jelas. Dalam yasyuh bisyai'in minhu, beliau tidak akan pelit sedikit pun terhadapnya. Jadi pelit itu bukan sekedar uang ya, tapi pelit dalam ilmu artinya tidak mau menyampaikan, tidak menyembunyikan ilmu, dijelaskan apa adanya.
Falam yasyukh bisyai'in minhu an ghaniyin wala faqir. Beliau tidak akan menyembunyikan sama sekali ilmu ini, baik terhadap orang kaya maupun kepada orang miskin. Kenapa sih kok begini? Ya terkadang kalau ketemu orang kaya, takut keinginan dia nggak dipenuhi sama tuh orang kaya, jadi ngomongnya asal sesuai, asal babe suka gitu ya. Asal abang suka, ngomongnya asal abang suka. Berarti apa? Menyembunyikan. Kalau ngomong sama orang miskin, kasihan, nanti tersinggung. Asal bapak suka aja. Tidak. Disampaikan apa adanya kepada orang-orang ini. Wala ra'isin wala mar'us. Dan beliau juga tidak menyembunyikan apapun. Baik kepada pemimpin maupun kepada masyarakat. Wala zakarin wala unsa, tidak menyembunyikan apapun beliau, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Wala khadariyin wala badawiyin, beliau tidak menyembunyikan apapun, baik kepada masyarakat desa maupun masyarakat kota. Semua disampaikan apa adanya, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luar biasa. Walidalik ba'athahu Allahu fi ummatin ummiyah. Oleh karena itu Allah mengutus Rasulullah SAW kepada masyarakat yang buta huruf. Tetap dijelaskan kepada mereka apa adanya. Oh ini buta huruf gak ngerti nih. Gak ada terus dibohong-bohongi, diumpetin, disembunyikan, ditambahin, dikurangi. Tidak, disampaikan apa adanya. Jahiliyatin jahla, masyarakat yang jahiliyah bodoh, ini bodoh malah dibodoh-bodohin. Enggak, bodoh ini dijelaskan apa adanya tentang Islam agar semua pintar dan pandai. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniyin. Tidaklah Rasulullah SAW wafat, melainkan semua para sahabatnya yang hidup di zaman beliau menjadi para ulama-ulama yang benar-benar siap menunjukkan umatnya di jalan ke jalan yang benar. Wa ahbaban mutafarrisin, dan mereka menjadi orang-orang yang dicintai, yang siap mereka bersenjata dengan senjata ilmu. Ilaimul ghaya fil ulum, akhirnya semua masyarakat generasi muslim yang hidup setelahnya kembali kepada beliau, kembali kepada para sahabatnya untuk mempelajari ilmu. Karena para sahabat akhirnya menjadi rujukan setelah Rasulullah SAW wafat dalam memahami Quran dan sunnah beliau. Wa ilaihil muntaha fi istikhrajid daqa'iqi wal fuhum. Akhirnya para sahabatlah yang menjadi rujukan untuk memahami hal-hal yang sulit, yang dirasa sulit oleh masyarakat, ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengupasnya dengan penuh kemudahan, sehingga mereka mengetahui akan kemudahan dan keindahan Islam. Wahumul asatidah, mereka lah para sahabat itu akhirnya menjadi para ustadz buat semuanya. Wa ghairuhum qusarahum an yakunu min ayakuna min talamidihim. Generasi yang kedua tabi'in, mereka adalah murid-muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah jemaah. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Apa yang Allah wahyukan, baik berupa itu Al-Quran, baik berupa petunjuk Rasulullah SAW, semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sahabat mengatakan, wa ma ta'irun yatiru bijanahihi illa indana ilmun bidzalik. Jadi Nabi kita ini sudah mengajarkan semuanya. Sampai tidaklah ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Pasti kami sudah diajarkan tentang itu. Tidaklah ada satu kebaikan, melainkan pasti kita sudah diajarkan itu oleh Nabi kita. Dan tidak ada satu keburukan pun, melainkan kami sudah dicegah akan hal itu. Sampai-sampai buang hajat pun kita diajarkan oleh Nabi kita. Allahu Akbar. Makanya dari situ jamaah, bid'ah ini menjadi perkara yang menyesatkan. Bid'ah adalah sesuatu yang apa? Menuduh bahwa Rasulullah SAW mengkhianatinya. Seolah-olah Rasulullah SAW menyembunyikan syariat yang tidak disampaikan. Lalu orang yang berbuat bid'ah ini yang mampu menguak dan mengupasnya.
Seolah-olah mereka mengklaim bahwa dia tahu, tapi Rasulullah SAW tidak tahu, mengurangi dari syariat. Lalu mereka yang mengupasnya. Inilah kekejaman dari bid'ah itu. Dhalal kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu menyesatkan. Jadi ini adalah pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Sungguh beliau yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, sungguh ia yaitu Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Beliau mengatakan, lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri rasulainil karimain. Setelah, lihatlah. Pertama, Allah menyebutkan keutamaan utusan dari kalangan malaikat yang membawa Al-Quran. Ada 6 dari kemuliaannya. Setelah itu Allah melanjutkan dengan menyebutkan keutamaan Rasul dari kalangan manusia yang menerima wahyu ini. Kali ini Allah menyebutkan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Keutamaan Al-Quran itu sendiri. Alladzi wasala ilan nas. Di mana Quran ini sudah sampai ke tangan manusia. Lewat siapa? Lewat 2 Rasul ini. Rasul kalangan malaikat dan Rasul kalangan manusia. Wa athna Allahu alaihima bima athna. Dan Allah sudah memuji Rasul dari kalangan malaikat dan memuji Rasul dari kalangan manusia. Dafa'anhu kulla afatin wa naqsin mimma yakdahu fi sibqih. Allah telah membantah semua segala sesuatu yang bisa merusak kemuliaan dan keagungan beliau. Membantah semua keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan yang dituduhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, Allah berfirman, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Berarti Al-Quran yang dibawa oleh Rasul dari kalangan malaikat yang punya kemuliaan, Rasul yang berarti Al-Quran yang diterima oleh Rasul dari kalangan manusia ini yang memiliki kemuliaan-kemuliaan, Al-Quran itu bukanlah apa ucapan setan yang terkutuk. Ai fi ghayatil bu'di 'anillah wa an qurbi. Tidak mungkin itu adalah sesuatu yang jauh dari Allah. Ya, tidak mungkin itu adalah sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah indahnya Al-Qur'an ya subhanallah. Jadi habis memuji Jibril, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian memuji Al-Qur'an. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ibnu Katsir mengatakan sungguh Al-Qur'an ini bukan ucapan setan. Ya. Kata Ibnu Katsir maksudnya la yaqdiru ala hamli. Setan nggak mampu, megang saja nggak mampu. Wala yuridu, dan setan tidak menginginkan bacaan Quran. Kok bisa itu dikatakan sebagai ucapan setan? Megang aja nggak mampu, dengerin aja dia tidak akan mampu. Maka setan nggak bisa dengerin Quran, nggak mampu. Jadi manusia yang hatinya udah hitam tuh, udah hitam dengan maksiat, kekufuran, syirik, segala macam, berat dia dengerin ngaji. Penuh dengan kotoran maksiat, dengerin ngaji, berat jemaah. Dia senengnya dengerin siapa? Dengerin lantunan setan, yaitu musik. Ya, na'udzubillah. Seperti pada firman Allah di surat Syu'ara ayat 210, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Setan-setan tidak akan turun dengan membawa Al-Quran. Nggak mungkin, dengerin aja kakak mampu dia. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak mungkin itu terjadi buat mereka, setan. Wa ma yastati'un, dan gak akan mampu setan. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Setan itu jauh dari mendengarkan Al-Quran. Jadi na'udzubillah kalau ada orang yang nggak mau dengerin Quran,
Malah dengerin Quran itu berat sekali. Tapi dia lebih suka mendengarkan musik. Berarti ada sifat-sifat siapa di sini jamaah? Anda bisa menjawabnya. Ya, Anda bisa menjawabnya. Ta'udzubillah. Makanya dilanjutkan dengan sini apa? Fa'ayna tadhabun. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ya, kemana kamu akan pergi? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita lihat omongan Imam Sa'di dulu. Fa'ayna tadhabun. Kaifa yakhtur bibalikum? Bagaimana bisa terlintas di benak kalian semua? Wa aina azabat ankum adhanukum. Kok bisa akal kalian itu terhalang dari kemuliaan Al-Quran ini? Hatta ja'altumul haqqa alladhi huwa fi a'la darajati sidqi bimanzilatil kadhib. Kok bisa otak kalian ini terhalang dengan Al-Quran? Sehingga kalian menjadikan kebenaran yang dimana kebenaran itu sudah memiliki tingkatan dan derajat kejujuran paling tinggi, kok bisa itu disamakan dengan sebuah kebohongan? Itu ungkapan-ungkapan orang liberal sekarang. Jadi menempatkan Al-Quran rendah. Yang tinggi apa? Pandangan mereka dan statement mereka. Na'udzubillah. Kok bisa itu terjadi? Alladzi huwa anzal ma yakunu wa ardal wa asfal batil. Di mana kebohongan, logika manusia itu kan di bawah semua. Bahkan bisa lebih rendah dan hina. Karena itu menolak Al-Quran, maka itu menjadi kebatilan yang luar biasa. Kok bisa ini menjadi sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya? Hal hada illa min qilabil haqaib. Bukankah ini tidak lain hanya memutarbalikkan sebuah kebenaran? Na'udzubillah. Ya, kalau Imam Ibnu Katsir komentarnya demikian dengan kata-kata fa'ina tadhabun. Kemana kalian ini semua? Akal kalian ini kemana? Kok bisa akal sehat kalian itu hilang? Sehingga Al-Quran yang begitu mulia dibawa oleh dua Rasul yang mulia ini, hilang kemuliaan itu di benak kalian sehingga lebih memuliakan kebohongan-kebohongan, ucapan manusia, logika manusia yang menolak Al-Quran. Kemana ini semua? Ya. Ibnu Katsir mengatakan, Aina tadhabun? Aina tadhab uqulukum? Mana akalmu ini, kemana perginya akalmu? Kok bisa kalian mendustakan Al-Quran ini? Dengan kejelasannya yang begitu terang benerang. Wabayani kaunihi, bahwa itu sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Ya, datang dari sisi Allah. Kok bisa? Seperti ungkapan, kok bisa ucapan Musailimah Al-Kadzab lebih dibenarkan? Sekarang ucapan orang-orang barat, orang-orang kafir, liberal, kok bisa dibenarkan daripada ucapan Allah, firman Allah? Kemana ini akal mereka? Sehingga mereka akhirnya terhalang dari kemuliaan pada hidupnya. Hidupnya akhirnya penuh dengan kenistaan dan kehinaan. Karena hatinya dipenuhi dengan kotoran yang tadi itu. Terakhir, Allah mengatakan, In huwa illa dzikrun lil alamin. Ketahuilah bahwasannya Al-Quran ini adalah dzikr, peringatan, nasihat. Ya, in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi semuanya, yaitu siapa? Yatadzakkaruna bihi rabbahum, bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran dari Rabbnya. Dari kesempurnaan-kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yatanazza anhu minan naqais. Mereka akan membuang sifat-sifat buruk tercela dari Allah Subhanahu wa taala, membuang tidak ada persamaan, tidak ada siapapun yang sama dengan Allah. Wa yatadzakkaruna bihi, artinya mereka mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tentang keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Kemudian wa yatadzakkaruna bil awamir wan nawahi wa hukmaha. Akhirnya mereka mengambil pelajaran semua ini dari apa?
berkaitan dengan apa? Perintah dan larangan Allah, hukum-hukum diambil dari Quran, perintah dan larangannya. Wa yatadzakkaruna fihil ahkam qadariyah wa syar'iyyah wa jazaiyah. Mereka pun mengambil pelajaran dari sini berkaitan dengan hukum-hukum alam, takdir, berkaitan dengan balasan yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang taat dan mereka yang mengingkari. Kesimpulan dari semua itu, yatadzakkaruna bihi masalihad darain. Mereka akan mempelajari dari Al-Quran itu apa? Kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa yanaluna bil amali bihi sa'adatain. Mereka akan mendapatkan dengan mengamalkan Al-Quran dan petunjuk Rasulnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Benar. Wallah benar jemaah. Jadi orang yang belajar Quran akan mengenal Allah. Orang yang belajar Quran akan kenal perintah dan larangan. Orang yang belajar Quran akan mengenal ketetapan dan ketentuan Allah di alam semesta. Orang yang belajar Quran akan mengerti balasan-balasannya. Berarti mereka akan tahu mana yang baik buat mereka dunia dan akhirat. Mereka tahu bahwa mereka yang beramal saleh, mengamalkan Quran Sunnah, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kapan? Ketika dia mempelajari Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Quran. Sebaik-baik dari kalian orang yang mempelajari, mengajarkan. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Tapi semua itu bagi mereka yang dikehendaki saja untuk konsekuen, untuk istiqamah. Ba'dama tabayyana rusydu minal ghayyi wal huda wad dhalal. Setelah ilmu itu jelas, amal soleh itu jelas, semuanya. Ilmu jelas dari apa? Dari kebatilan. Petunjuk yaitu amal soleh itu jelas dari apa? Dari kesesatan. Semua itu setelah semuanya jelas apa? Yaitu siapapun di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Liman sya'aminkum. Siapa yang dikehendaki di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus? Dia pasti akan menempuh jalan ini. Itu jelas kok. Ngapain kita harus ke sana kemari berarti akal kita nanti nggak sehat lagi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Sungguh kamu tidak akan dapat menghendaki apapun kecuali apabila Allah menghendakinya, Rabb sekalian alam. Artinya apa? Kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin ada siapapun yang mampu menghalangi kehendak Allah. Jadi kalau Anda dikehendaki oleh Allah untuk belajar Quran, belajar sunnah, kemudian dimudahkan untuk mengamalkannya, maka sungguh ini adalah hidayah, kenikmatan yang sangat besar, lebih mahal daripada semuanya. Tidak akan bisa seapapun yang menghalangi. Ini adalah bantahan bagi mereka yang mengingkari takdir, ketentuan Allah. Ya. Orang Qadariyah, ya. Jadi inilah jamaah kemuliaan-kemuliaan dari Al-Quran. Inilah hidayah bagi mereka yang mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesailah kita di surat At-Takwir. Barakallahu fiikum. Masya Allah, syukron Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ustaz, kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Fadal. Baik, kami persilakan kepada para jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika pertanyaan dirasa private, bisa mengirimkan pertanyaan langsung kepada MC. Baik, Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ustaz, izin kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, Assalamualaikum. panitia, dan kita semua. Amin Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika anak yang sudah balik hadir di acara Maulid Nabi yang diadakan di sekolah, namun si anak mengingkari dalam hati perayaan tersebut? Karena jika tidak mengikuti akan berbeda sendiri. Apakah si anak yang sudah balik ini dijatuhi status berdosa karena bid'ah, Ustaz, atau bagaimana? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
Jawabannya iya, karena dia menghadiri acara yang bid'ah. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencari ridho Allah. Kita tidak mencari keridhaan manusia. Dengan manilta masa ridho Allah bisa khatin nas. Radiyallahu anhu. Kalau seseorang mencari ridho Allah dan dia mengenyampingkan manusia suka nggak suka ya sudahlah itu selera kok. Allah akan ridho sama dia. Tapi kalau yang dicari adalah keridhaan manusia, dia dipandang oleh sekolah begini. Nanti Allah akan murka karena dia tidak peduli dengan Allah. Bahaya ini. Berarti dia hatinya apa? Wow, sakit nih orang. Dia mencari dunia, mencari keridhaan manusia, dia menyampingkan ridho Allah. Waduh, jangan sampai jamaah ini terjadi ya. Waliyahzubillah. A'udzubillah. Dan juga ini adalah sisi yang kedua apa? Ini edukasi yang tidak benar kepada anak Anda. Ya, ini edukasi yang nggak benar. Ajarkan edukasi yang benar bahwa ini beda, nggak boleh. Nah. Ya. Tapi kalau ditanya, jawablah dengan jawaban yang santun, yang baik. Gitu ya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kepada penanya yang secara langsung, yang sudah resen. Kami persilahkan kepada Ibu Putri untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, host. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, semoga Allah selalu asanallahu ilaikum Ustadz, semoga Allah selalu Amin. merahmati Ustadz dan Allahumma. keluarga dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Amin. Ustadz, Ana mau bertanya, dari tadi Ustadz menjelaskan dari beberapa tafsiran dari ayat-ayat ini bahwa kita memang disuruh metode kita beragama itu adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ana ada membaca Ustadz perkataan Syekhul Islam bahwa tidak ada ain bagi orang yang mendeklarasikan manhaj salaf, karena manhaj salaf itu adalah kebenaran. Itu maksudnya mendeklarasikan itu apakah menyatakan oh saya salafi, atau cukup hanya untuk seperti yang bisa saya lakukan ya paling hanya memposting-posting saja dakwah-dakwah dari salafi, atau sejauh mana itu Ustadz pernyataan tersebut? Ustadz mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Ya, maksudnya bukan tidak ada ain, Bu. Tidak ada aib. Oh iya, Tidak ada afwan Ustaz. aib. Ya, tidak ada aib. Maksudnya boleh, tidak ada masalah. Kalau seseorang ingin menisbatkan dirinya kepada salafi. Umpama saya mengatakan namanya siapa? Saya Nizar bin Sa'ad Jabal As-Salafi. Boleh? Boleh. Enggak, tidak masalah. Bahkan itu termasuk kebanggaan dia bahwa dia bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maksudnya itu, gitu kan. Ya, tapi tentu ini kan dilihat juga dari sudut pandang maslahat dan madarat. Tapi kalau Anda menisbatkan itu bisa melahirkan kebaikan yang besar, mendorong orang, maka itu luar biasa. Silakan, tak diragukan lagi untuk dibolehkan. Tapi kalau Anda menamakan diri Anda situ justru melahirkan keburukan. Anda akan dilarang untuk mengisi pengajian. Tempat-tempat Anda nanti ditutup oleh masyarakat. Jangan, Bu, jangan. Akan melahirkan keburukan, berarti jangan. Ya sudah, ada nama-nama Anda saja, pakai nama biasa saja. Gitu. Sehingga kan banyak akhirnya pakaian pun akhirnya menyesuaikan dengan pakaian masyarakat, pakai sarung, peci hitam. Dalam rangka apa? Untuk melahirkan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk penanya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Afwan, izin Waalaikumsalam bertanya Ustaz, warahmatullahi. bagaimana dengan pemahaman bahwa Al-Quran yang mereka pakai adalah terjemahannya, jadi bukan bahasa Arab. Mereka berdalil bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai bahasa, jadi Al-Quran juga seperti itu. Bagaimana penjelasannya Ustaz?
Lalu apakah setan bisa dijauhkan atau diusir hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran? Jazakumullahu khairan. Ya, pertama, Barakallahu Fik, Anda menanyakan hal itu. Alhamdulillah. Jadi pernyataan Anda yang bagian belakang aja, itu sudah menjadi bantahan atas pernyataan yang di depan. Gitu kan. Jadi apa iya, kalau memang Quran itu seperti itu, berarti kan setan nggak takut lagi dong, karena itu bukan firman Allah. Nah ini kan pukulan telak berarti. Berarti yang melakukan statement itu siapa? Berarti yang melakukan statement udah kelompok yang tidak ditakuti sama setan. Kalau tidak ditakuti sama setan, berarti yang melakukan statement itu siapa? Teman setan. Ya ini tentu mengingkari Al-Quran. Waliyahudzubillah. Jadi kelompok-kelompok yang mengatakan ini adalah kelompok-kelompok yang mengingkari Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah. Ini bukan kelompok Islam, ini aliran sesat ini. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, maka dia bisa keluar dari Islam dia. Jadi ucapan-ucapan itu muncul dari mana? Dari kalangan liberal. Mereka yang belajar Islam dari Barat. Masuk belajar Islam dari musuh Islam. Lucu ya mak. Masa belajar Islam dari musuhnya Islam? Iya kan? Nantar kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani nggak akan ridho sama Anda sampai Anda menjadi Yahudi dan Nasrani. Terus belajar Quran, hadis sama mereka, ini gimana ya? Masa ketek belajar cara makan sama harimau? Ya disuruh makan ketek sendiri nanti akhirnya sama harimau. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini ungkapan mereka. Tapi kalau kita yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul SAW, iman dengan Al-Quran, kita akan mengatakan bahwa Al-Quran innahu laqaul. Quran ini ucapan Allah yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Ya kan? Wa ma huwa biqauli syaitan. Ini bukan ucapan setan. Dan ini juga bukan ucapan manusia. Ya kan? Ini bukan ucapan manusia. Bukan. Tapi ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallah. Tinggalkan buku-buku atau statement-statement yang menjelaskan itu semua. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari panelnya tadi. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh kami Ya, bacakan, Ustaz? apa? Silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Senang. Ustaz Afwan, yang lebih utama itu membaca Al-Quran dengan membaca artinya atau menghafalkan Al-Quran, ya Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Yang lebih utama yang mana? Semuanya kamu lakuin. Baca juga iya, menghafal sesuai dengan kemampuan. Baca hafal yang surat pendek-pendek. Untuk apa? Untuk modal sholat. Minimal kan gitu kan. Untuk bacaan sholat kita, hafalin yang pendek-pendek. Kemudian pelajari tafsirnya. Seperti kajian-kajian seperti ini. Ya, tafsir itu bukan terjemah loh jamaah. Beda, translator. Kalau terjemah kan translator. Sedangkan tafsir itu penjelasan seperti yang kita lakukan di sini. Dari mana menjelaskan Al-Quran? Bukan dari saya, bukan. Kita merujuk kepada Imam Sa'di, saya merujuk kepada Ibnu Katsir. Ya kalau waktu luas, ya saya akan rujuk Anda kepada kitab-kitab tafsir yang lain gitu kan. Coba karena keterbatasan waktu untuk meringkas saja. Jadi itulah cara kita menafsirkan Quran dari kitab-kitab yang memang diakui oleh para ulama. Jadi referensi utama dalam menafsirkan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Afwan, Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seseorang secara personal. Boleh kami bacakan, Ustaz? Boleh, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Assalamualaikum. bertanya, bagaimana bertaubat kalau kita sering marah sama suami, Ustaz?
sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi terkadang khilaf dan syaitan selalu menang memicu temperamen dan emosi kepada suami. Walau sebenarnya salah suami, tapi sebaiknya istri jangan melawan atau marah. Apakah kalau ini terjadi lagi dan lagi, apakah menghilangkan segala amal kita yang selama ini kita berbakti pada suami? Suami kadang terlalu mengecewakan istri, Ustaz, dan sering Ya, berulang. Mohon cara taubat dari melawan suami ini, walau sudah minta maaf, tapi kadang masih merasa bagaikan istri durhaka atau takut azab Allah. iya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Tentu jawabannya ini jadi kajian sendiri ya. Tapi intinya gini, pertama, setan itu akan mengerahkan kekuatan lebih besar untuk memisahkan suami istri daripada dia goda orang untuk zina dan khomer. Ini satu. Itu energi setan akan dikerahkan besar-besaran. Untuk apa? Biar cerai kamu. Ya. Yang kedua, Allah bilang apa? Berkaitan dengan konflik suami istri ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, pasanganmu, anak-anakmu itu bisa mendorong kamu untuk berbuat jahat dan maksiat. Makanya disebut musuh. Hati-hati ya. Lalu apa solusinya? Nah ini. Wa anta'fu wa tasfahu wa taghfiru khairan lakum. Kalau kamu memaafkan, melupakan, menutupi kesalahan dia, ini akan jauh lebih mulia pada diri Anda. Allah Akbar. Jadi apa? Maafkan. Maaf itu apa? Hapus. Jangan dibalas. Tasmah, samah itu apa? Artinya lupakan. Jangan diingat-ingat terus. Lupain, lupain, lupain. Taghaful istilah para ulama salaf. Lupakan, lupakan. Takfir, tutupi. Jangan dicerita-ceritain kepada yang lain. Ini akan jauh lebih mulia pada diri kalian. Imam Sa'di mengomentari ayat ini dengan bilang apa? Allah akan tata kehidupan kalian dengan cara yang sangat mulia. Ingat itu, berat, Ustaz. Memang berat karena ini mulia. Allah akan, wallahu ghafurun rahim. Allah akan ampuni semua dosa kita kalau kita melakukan itu. Dan Allah akan sayang sama kita dengan keluarga kita. Maafkan, lupakan, dan tutupi, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Kunci berikutnya apa? Fokuslah untuk berbuat baik dan jangan fokus dengan kesalahan orang. Saya ulangi, fokuslah kita dengan kewajiban kita yaitu berbuat baik, jangan fokus dengan mencari kesalahan orang. Kesalahan orang kita lakukan dengan cara yang tiga, kemudian kita doakan. Semoga Allah memberikan kebaikan, hati kita tenang dan tenteram. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukur Ustaz atas Wa jawabannya. Semoga iyyakum bisa menjawab barakallahu fiik. pertanyaan dari penanya tadi. Masya Allah, masih ada penanya lagi Ustaz ini yang udah resen. Izin kami persilakan Silakan. Ustaz. Baik, kami Ya, persilakan silakan. pada Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti, bisa open mic. Hilang bututinya rupanya. Nah, Menghilang bututi. Ya, baik. baik, mungkin kita cukupkan Ustaz. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ya, time kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya di surat Al-Infitar. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita dengan pelajaran kita dari ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Mohon maaf kekurangan kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah.